Terima kasih. Saya berdoa pagi ini tidak hanya atau malam di tempat Anda, materi ini tidak hanya menjadi hikmat, tetapi juga menjadi pewahyuan, ya, yang merubah hidup kita lebih berkenan, lebih baik, lebih maju, lebih diberkati di hadapan Tuhan. Anda siapkan catatan yang nanti ada yang perlu dicatat. Ada beberapa pertanyaan mungkin karena hari ini materinya bagaimana sih makanan itu dan minuman yang kita berikan kepada anak, ya, bisa membuat anak kita lebih di-upgrade spesialis kecerdasannya. Atau kalau bahasa medis, organ otaknya. Karena makanan itu memberi organ tertentu. Misalnya, Pak, saya sudah makan bayam, kenapa anak saya kurang cerdas? Karena bayam lebih spesialis ke mata anak, gitu ya. Karena itu, apapun yang kita makan atau kita minum, memang harus dipilih dan lebih baik lagi didoakan. Nah, sebelum saya ngajarkan tentang materinya, saya perlu mengasih tahu, penolong itu tidak bisa menolong kalau dia tidak menolong dirinya sendiri. Waktu saya naik pesawat terbang, selalu ada kata-kata, kalau mau nolong anaknya, bapak ibunya harus memakai masker udara dulu, baru memberi oksigen ke anaknya. Maaf ya, jangan tersinggung. Materi ini bukan hanya untuk anak Anda, tapi Anda bagaimana nanti Anda bikin anak cerdas, Anda pikun. Kan nggak enak ini. Jadi menurut saya makanan ini untuk orang tua mencegah pikun, tapi untuk anak menjadikan kecerdasan lebih maksimal. Oke ya, amin saudara. Jadi ini harus didengarkan yang orang tua dulu, setelah praktek, dia nggak pikun, baru semangat ngajarkan ke anak. Jadi ini penting sekali, itu yang harus saya katakan. Ada 4 slide yang mendasari pembicaraan kita supaya berhasil. Karena banyak orang niru saya nggak berhasil. Kenapa? Dia nggak tahu esensinya, dasarnya, visinya. Kenapa saya ngajar nutrisi? Karena Tuhan berjanji sama saya, kalau kamu mengajarkannya, aku akan memberkati apa yang dimakan mereka. Karena begini, konsepnya, kalau nggak ada Tuhannya, semua sia-sia. Kenapa? Tanah ini sudah dikutuk. Buah nutrisi yang the best, katanya superfood pun tidak maksimal, kecuali ada Tuhan. Nah, karena itu Anda harus lihat ayat ini dulu ya. Bagaimana nutrisi berdampak pada otak. Ada rahasianya satu, ini. Nah, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhanmu. Ini yang pertama. Kenapa Pastor Yogi mengadakan ini lewat ibadah? Karena ini rahasianya. Kedua, baru Tuhan berkati makanan dan minuman. Ketiga apa? Baru berdampak terhadap kesehatan. Jadi yang pertama apa? Percaya Tuhan dulu. Yang kedua apa? Dietnya mele, enggak percuma percaya sama Tuhan, enggak makan, kan salah itu. Ketiga, ada dampaknya. Jadi jangan dibalik-balik ya. Milih makanan, ibadah nggak sempat, nggak akan bisa berhasil. Jadi doa pagi ikut toh. Itu yang membuat dampak. Prayer morning itu. Orang-orang nggak tahu kenapa saya bisa masuk ke Istana Negara ngajar sama-sama ahli gizinya. Karena tiap pagi jam 5 saya berteriak sama Tuhan. Itu yang membuat Tuhan masukkan saya ke Istana Negara. Kalau pinter, banyak yang pinter. Maaf ya, ini harus dasar paling penting. Jadi pertama ibadah, katakan ibadah. Yang kedua, milih makanan. Ibadah tapi makanannya ngawur. Yang tersinggung katakan amin. Kalau sudah ibadah ya harus jaga makanan. Tapi makanan milih nggak cukup. Waktu COVID, orang pinter pun meninggal. Kenapa? Sia-sia orang pinter kalau tidak diberkati Tuhan. Ngerti ya? Karena itu kecerdasan ini penting yang kita pelajari pagi ini. Tapi lebih penting mencari Tuhan dulu, pencipta otak. Saya ulangi. Kita belajar kecerdasan itu kan organnya otak.
Anda tahu nggak otak diciptakan siapa? Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, termasuk otak kita. Oke, kita lihat ya, biar Bapak Ibu tahu. Ayo kita belajar dulu. Masalahnya, banyak pendeta bilang, yang penting hikmat, Pak Yu. Salah, saya pendeta ahli gizi. Saya akan bilang dua-duanya. Hikmat dan kecerdasan itu sama-sama pentingnya. Kok bisa, Pastor? Yang ngomong Pastor Yu, bukan Alkitab. Ini ayatnya ya. Biar saudara lihat. Nah, Anda lihat ini anak ini. Anak ini umur 5 tahun belum bisa jalan. Anak ini 5 tahun belum bisa ngomong, cuma manggil pa, pa, pa sama manggil sus, 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 maksudnya Yesus gitu ya. Mama aja manggilnya telat. Autis, tidak bisa ngomong. Tapi sekarang Anda lihat, bajunya menunjukkan dia diberkati Tuhan. Kenapa itu? Karena mami saya ngajari saya. Nggak ada nutrisi buat bikin autis sembuh. Nutrisi bikin anak ini tinggi. Nutrisi bikin anak ini jalan. Ada. Pencipta nutrisi jawabannya. Lalu mami saya pegang kepalanya, dalam nama Yesus pinter. Dalam nama Yesus tinggi. Dalam nama Yesus. Anda ingat ya, nanti minta ayatnya Pastor Yogi. Yeremia itu pernah berkata pada tulang. Hei tulang, tumbuh. Hei tulang, gerak. Maka itu bergerak. Kenapa? Karena Tuhan diandalkan. Ini saya cerita. Anak saya itu kuliah, IP saya kan cuma 3,6 ya, kumlot ya. Anak saya 3,8, summa kumlot. Kenapa? Tuhan pencipta otak dilibatkan dalam hidup kami. Ya, sorry ya, supaya Anda nanti sudah niru makanannya, Pak Yu kok belum pinter? Karena Pak Yu melibatkan Tuhan. Pencipta otak, pencipta sayur. Jadi nanti kalau saya ngomong wortel, bagus buat otak anak Anda, jangan pulang beli wortel, jangan. Bilang dulu, Tuhan terima kasih buat hikmat ini. Lalu beli wortel, dalam nama Yesus, baru diminum. Jos, akuilah Tuhan dalam setiap jalanmu, dibikin berhasil jalanmu. Oke, itu slide pertama. Slide kedua membedakan hikmat dan kecerdasan. Ini beda. Banyak hamba Tuhan bilang, yang penting hikmat. Bukan. Kalau Tuhan ngomong versi Tuhan, bukan versi hamba Tuhan, ada dua yang bagus. Ya, ini ya. Ayo dibaca. Dengan hikmat, rumah didirikan. Dengan kepandaian ditegakkan. Ayo penting yang mana? Bangun rumah atau rumahnya nggak ambruk gitu ya. Jadi banyak orang punya hikmat. Bisa membangun pelayanan, membangun keluarga, tapi cerai. Kenapa? Nggak punya kepandaian. Bangun itu gampang, mempertahankan itu sulit. Tapi bagaimana mempertahankan kalau nggak bangun? Jadi nomor satu hikmat, membangun dulu. Kedua, mempertahankan. Hikmat ini hubungannya, saudara, saya kasih tahu ya, dengan Tuhan, kepandaian dengan Tuhan. Banyak orang bilang gini, hikmat minta Tuhan, kepandaian sekolah. Nggak bisa. Dua-dua punyanya Tuhan. Ayo, dengarkan saya. Bangun rumah pinter, tapi nggak bisa memelihara. Nggak punya kepandaian. Pinter menikah, nggak bisa mempertahankan pernikahan. Pinter olahraga fitness, tapi nggak bisa jaga makanan. Jadi ingat, hikmat dan kepandaian jangan ditimpangkan. Itu timbangan yang harus seimbang. Yang setuju katakan amin. Jadi ngerti ya. Nah sekarang Pak, hikmat sumbernya dari mana? Nah saya sedikit aja kok ya. Habis ini kita materi. Apabila kamu kekurangan hikmat, nah, minta sama siapa? Tuhan. Ini enggak ada hubungannya sama otak. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Otak dan hikmat tidak ada hubungannya. Kalau kamu minta sama Pak Yongki, dia enggak punya toko hikmat. Saya bukan agen hikmat, Pak Yohanes. Jadi hikmat khusus
Minta sama yang punya, namanya Tuhan. Pak, dia ngasih enggak? Pasti, ini loh, baca nih. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Pak, saya belum hormat orang tua loh. Loh, dia enggak bangkit-bangkitkan masalahmu. Dia minta aja, dikasih. Pak, saya lupa perpuluhan bulan ini. Enggak usah, dah, minta aja dulu. Dia tidak membangkit-bangkitkan. Dia langsung ngasih. Kenapa? Tuhan kasih. Karena hikmat itu untuk mencari Tuhan. Hikmat itu menyertakan Tuhan dalam segala perkara. Pak Yo kok ngerti wortel isinya beta karoten, tapi percaya wortel itu ciptaannya Tuhan. Karena Pak Yo punya hikmat. Maksudnya apa? Hikmat itu membuat kau melibatkan Tuhan dalam pengetahuanmu. Ini penting. Pinter keuangan, pinter masalah keluarga, tapi cerai. Ngajar keluarga bahagia, tapi cerai. Bagaimana ini? Karena dia tidak punya hikmat. Hanya pinter. Oke, sekarang kita lihat. Hikmat sudah ngerti ya. Hikmat tidak ada hubungannya dengan otak. Tapi otakmu nggak ngelawan orang tua. Bapak Ibu dengarkan saya penting. Anaknya kumlot tapi bentak orang tua. Anaknya kumlot tapi nggak mau ke gereja. Kenapa? Pinter nggak punya hikmat. Jadi nomor satu apa? Bapak Ibu nanti pegang kepalanya anakmu. Dalam nama Yesus. Hikmat yang terbaik dari Bapak di surga turun. Tiap pagi jangan lupa supaya anakmu pinter nggak ngelawan kamu. Saya nggak sombong. Jadi Sian itu kalau ditanyai orang-orang, Sian pengen makan apa? Terserah apa-apa. Padahal dia pinter loh. Kenapa? Karena saya tiap pagi dalam nama Yesus tidak hanya pinter, punya hikmat. Supaya nggak bentak-bentak orang tua. Yang kedua, kepandaian. Sekarang percuma punya hikmat, sopan, baik, tapi maaf ya, tanda petik, nggak pinter. Saya mau ngomong goblok, sungkan saya. Nggak pinter. Sopan loh anaknya, tapi nggak naik kelas. Ada yang mau? Nggak mau. Yang di YouTube, dengarkan saya. Anaknya rohani loh. Maaf ya, maaf. Saya berguru loh ya. Saya berguru. Bisa bahasa roh, pemain musik gereja, tapi nggak bisa naik kelas. Ini banyak terjadi karena dia bilang apa? Hikmat penting. Salah. Tuhan bilang hikmat dan kepandaian. Minta oleh Tuhan. Mau tahu kepandaian dari Tuhan? Tak kasih contohnya. Tak kasih contohnya. Dengarkan ayat ini terakhir ya. Supaya Anda tahu kepandaian pun bukan dari sekolah. Yuk dibaca Kejadian 4 ayat 20. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi apa? Bapak yang mendirikan rumah pertama dan memelihara ternak. Nama adiknya Yubal, bapak orang main musik. Ini nggak les loh ya, belum ada yang les. Dia yang bisa main musik pertama kali. Sila melahirkan anak yakni Tubal. Bapak semua yang pinter bikin besi, bikin tembaga, bikin cincin. Ayat ini dibaca supaya Anda tahu, belum ada sekolah. Bapaknya orang main suling. Bukan pinter main suling, menciptakan suling dan memainkan. Belum ada les. Dari siapa? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan itu tidak ngajari orang pinter main musik loh, menciptakan alatnya dan memainkannya. Dahsyat, itu bukan cuma kumlot ini ya, lebih daripada kumlot. Oke, sekarang ngerti ya. Kalau engkau sekolahnya anakmu mulai nilainya nggak bagus, yang kau lakukan pertama adalah jangan cari guru yang lebih pinter. Pegang kepalanya anakmu, hikmat akan turun kepadamu karena mama sudah minta Tuhan yang punya hikmat. Kepandaian, yang kedua jangan lupa, kepandaian akan turun kepadamu karena kepandaian datangnya dari Tuhan. Kalau dua-duanya sudah, sekarang dengarkan saya ngomong, karena saya akan ngajari Anda. Jangan doa tapi nggak ngerti yang dimakan. Ngerti ya? Sudah berdoa, naik sepeda motor mogok. Kenapa? Karena sepeda motornya diisi minyak tawon. Dalam nama Yesus itu hikmat. Tapi kepandaiannya enggak pandai. Kolesterolku Tuhan sembuhkan, itu hikmat. Tapi makan jeroan,
makan organ dalam hewan, itu enggak pinter. Jadi harus seimbang. Yang setuju katakan amin ya. Oke, sekarang saya akan mulai ngajar apa yang harus dimakan yang berhubungan dengan otak. Bapak Ibu maaf, nanti kalau anaknya ada kelemahan fisik lainnya, misalnya diabetes atau apa ya, tanyanya harus lengkap ya, karena beberapa makanan superfood for brain yang saya jelaskan ini, kalau orang anak itu tidak ada kelainan. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, makanan superfood for brain, jadi jangan ngomong, Pak, tapi ginjalnya enggak. Nah, jangan ya, ini for brain. Kalau anak Anda punya masalah ginjal, tapi kepingin brain-nya maksimal, tanyakan, Pak Yu, anak saya punya masalah ginjal, tapi saya pingin makanan yang membuat anak saya lebih cerdas. Nah, itulah lagi. Itu per case, custom. Oke ya. Mumpung nggak bayar, hari ini free dibayari Tuhan, tanyakan per custom. Ya, oke. Ingat ya Bapak Ibu, ini lakukan, firman Tuhan itu untuk dilakukan ya. Karena itu Pak Yongki saya suka mengadakan ini bukan mengundang dengan acara yang formal seminar, karena tanpa Tuhan semua sia-sia ya. Ayo kita masuk. Nah, apa ini? Ini otak. Otak itu beratnya 1,5 kg. Pastor Yongki saya izin permisi bergurau ya. Karena ini pertanyaan penting ya. Pastor Yongki pernah nggak ngajari keluarga bahagia itu begini loh, dia nggak tertarik. Karena dia nggak kepingin menikah. Nah ini kan repot ini. Pastor Yongki ngajari hormat orang tua. Percuma Pastor Yongki, saya nggak pingin umur panjang kok. Nah ini repot ini. Kalau orang pingin umur panjang, Pastor Yongki ngomong, hormati orang tuamu, dia tertarik. Jadi saya izin bergurau ya Pastor Yongki. Ini nggak menarik Pastor Yongki. Kalau nggak punya otak. Loh, saya sudah izin loh ya. Saya sudah izin loh ya. Saya sudah izin loh ya. Siapa yang nggak punya otak angkat jempol? Ayo. Oh, nggak ada ya, ya udah. Berarti tertarik ya. Ini penting loh Pastor Yongki, pertanyaan bergurau. Oh iya, saya punya otak. Jadi saya harus dengarkan ini gitu loh ya. Oke ya. Ini Bu Yongki sampai tertawa. Saya minta maaf nih. Ayo kita mulai ya. Jadi semua punya otak. Maaf ya yang di YouTube tidak maksud menyinggung tapi menciptakan kerinduan untuk belajar. Jadi karena kita semua punya otak, marilah kita belajar kepada pencipta otak dan memaksimalkan otak kita. Oke. Otak ini bentuknya kayak gini loh. Lembek, lembut ya, dipencet itu hancur. Ya. Beratnya cuma 1,5 kg. Beratnya cuma 1,5 kg. Ya, kurang lebih 2% sampai 4% dari berat badan Anda. Bentuknya empuk gini ya, mudah hancur, tapi ini bisa menghancurkan kota, bisa membunuh orang, bisa menyusahkan Tuhan, tapi juga bisa menyenangkan Tuhan, gitu ya. Karena itu otak ini menyenangkan dipelajari. Otak ini bukan segalanya. Kalau otaknya terganggu masih hidup sih, tapi makan sama tertawa, diam-diam tertawa alias gila, ngerti ya? Jadi otak ini harus maksimal supaya bikin badanmu maksimal. Duh Pak Yu, nggak salah ngomong, hidup maksimal, bukan badan maksimal. Kenapa? Karena mendengar pakai otak, melihat pakai otak. Misalnya nih, kalau Pastor Yongki ini ngajari anaknya gini nih, begitu ada gajah lewat gitu di kebun binatang Philadelphia misalnya, atau di mana ya kebun binatang, Pastor Yongki bilang sama Kesha gini, Kesha itu kuda itu. Nah, maka setiap melihat kuda, melihat gajah, dia bilang Pak kuda. Terus ketemu Christine dari Philadelphia. Christine bilang, itu gajah, C. Enggak, itu kuda, kata papaku. Anda tahu kenapa? Karena penglihatan itu hanya menangkap kamera, tapi diisolasi, di otak, dipikir,
itu kuda. Jadi yang membedakan matanya Christine atau matanya Kesya, otaknya salah memori. Karena itu Pastor Yongki dan teman-teman yang saya cintai, Alkitab berkata pikirkan yang baik-baik. Pastor Yongki batuk. Dia ngomong, terima kasih Tuhan karena aku akan sembuh. Karena dia mikir yang baik-baik. Lututnya boleh sakit, tapi dia bilang dalam nama Yesus, nggak lama-lama lagi akan sembuh. Karena mikirnya baik-baik. Jadi ingat, otak untuk mikir yang baik-baik. Yang kedua, salah memori, salah otak. Pastor Yongki sama saya beli handphone baru. Saya masukkan salah memori. Di satunya diprogram untuk telepon, satunya diprogram teleponnya nggak masuk. Ketika Pastor Yongki telepon saya pakai WA, nggak masuk. Kenapa? Karena di handphone saya nggak ada aplikasi WA. Belum di-download Pastor Yongki. Jadi otak itu seperti handphone. Seperti komputer. Di-download. Yang pertama firman Tuhan. Yang kedua pengetahuan sekolah anak-anak kita. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, Anda belajar ini orangnya dulu. Menjaga asupan makan, meningkatkan kemampuan otak. Jadi ingat ya, kalau minta pinter, minta apa? Tuhan. Tapi kalau otaknya mau dimampukan, pakai makanan. Ini perlu saya garis bawahi, Pastor Yongki. Otak kalau mau pinter, tanya minta siapa? Minta Tuhan. Tapi makanan meningkatkan kemampuan. Misalnya nih, William sudah beli Ferrari. Kenapa? Mobilnya Ferrari bagus, William. Tidak ada yang salah itu. Pabrik tidak mungkin salah. Kenapa tidak maksimal, Koyo? Kenapa pelan? Bensinnya salah. Jadi ngerti dulu ya, saudara. Kepinteran dan kemampuan otak itu beda, Bapak Ibu. Setiap orang dalam nama Yesus saya berdoa yang di YouTube, di Zoom. Pinter anaknya. Yang setuju katakan amin. Pinter minta Tuhan. Tapi memelihara kepinteran yang datangnya dari Tuhan butuh kepandaian. Butuh makanan, pandai milih makan. Jangan salah ngerti loh ya. Makanan enggak bikin pinter. Meningkatkan kemampuan. Misalnya nih saya bergurau sama Licun ini. Licun. Misalnya Licun tanya sama Pak Yu gini. Pak Yohanes, 4 tambah 4 berapa? Berapa ya? 8. Saya pinter, tapi lambat. Tapi kalau tanya sama Pastor Yongki, Licun tanya sama Pastor Yongki, 5 tambah 5 berapa? 10. Sama-sama pinternya, tapi cepat jawabnya. Itu kemampuan otak. Itu makanan. Jangan salah ngerti lo ya. Jangan salah ngerti lo ya. Karena itu anakmu jangan diajari jahat. Kalau makanannya nanti pinter ini, membuat jahatnya pinter. Pikirkan sekolah minggu itu penting supaya dia pinter, kemampuannya untuk melayani Tuhan, kemampuannya untuk melayani Tuhan dan memberkati orang tua. Karena makanan Pastor Yongki yang saya ajarkan ini bikin kemampuannya tinggi. Tapi kalau jahat juga tinggi, kalau baik juga tinggi, gitu loh. Ngerti ya? Jangan salah ngerti loh ya. Pastor Yongki pernah dengar nggak? Pinter sih, tapi jahat. Karena makan ini. Karena Pastor Yongki apa? Dia makan makanan yang saya ajarkan, tapi jahat. Karena itu yang paling penting pertama, ibadah. Diajari sekolah minggu. Supaya anakmu itu baik. Baru kemampuannya tinggi. Yang kedua, kalau enggak saya ajarkan nanti ini, puncak kecerdasan umur 20. Ingat. Sebelum anakmu umur 20, meningkatkan kemampuannya. Tuh Pak, saya umur 50, Pak, bisa enggak? Enggak. Anda enggak bisa tambah cerdas, tapi dengarkan saya. Nanti Anda baca yang bawah ya. Anda tetap bisa belajar hal yang baru meski sudah tua. Jadi gini, kalau yang umur 50 orang tua, belajar makanan ini itu apa Pak Yu? Untuk mencegah pikun. Bisa nggak belajar lagi? Bisa. Tapi sudah capek. Jadi anak-anak
yang masih umur sebelum 20 tahun kesempatan dijoskan makanan ini. Ngerti ya? Kecepatan otak mikir itu kayak pesawat terbang. Ayo 5 tambah 5 berapa ya? Berapa ya? Ini kurang kacang. Ngerti ya? Karena kacang di magnesium kacang itu mempercepat transfernya. Saya pernah diajari di SD 5 tambah 5 10. Tapi kok umur 50 ini ditanyai pelan ya. 5 tambah 5, 5 tambah 5. Oh ya, memorinya ada 10, tapi jawabnya pelan. Kenapa? Karena kurang kacang. Nanti kita bahas ya lebih banyak soal kacang ya. Pak Yu, saya makan kacang kok pinter tapi asam urat. Soalnya 1 toples, ngerti ya? Jadi nanti saya ajari secukupnya aja kacangnya. Ya, oke, kita masuk. Udah nanti di crop aja deh, ya, di crop aja. Nanti Anda butuh saya nggak jelaskan semua supaya cepat. Oke, Anda lihat ya, sebentar aja sebelum nutrisi. Otak ini bagian-bagiannya banyak. Anda nggak usah ngerti, tapi dengarkan saya. Auditory, ini untuk dengar. Jadi kalau Anda ketatap ini kepalanya tidak bisa dengar, ngerti ya? Yang ini untuk melihat otak bagian kepala belakang. Jadi kalau jatuh ditahan tangannya supaya tidak ketatap. Kenapa? Bisa nggak melihat macam-macam. Jadi maksud saya apa? Ditutup kalau jatuh. Aduh gitu. Supaya bagian otak ini untuk mikir, ini untuk dengar. Kalau ketatap itu walaupun punya ini tidak bisa dengar. Oke, saya izin. Yang pertama kali ini penting untuk Anda dengarkan baik-baik. Punya mata. Saya mau tanya, William, orang buta itu punya mata enggak? Punya Pak Yo, tapi enggak berfungsi. Bukan yang enggak berfungsi otaknya. Ngerti ya? Ini cuma kamera ini. Punya telinga tapi kok tuli Pak Yo? Karena kita mendengar bukan pakai telinga. Ngerti ya? Jadi ini ngerti dulu, yang penting otak. Kenapa kita belajar ini penting? Karena mempengaruhi apapun dalam tubuh. Oke, saya akan cepat aja. Ini nggak usah ya, di crop aja. Membaca, menulis, bahasa, menghitung itu pakai otak. Neokortek. Neokortek ini untuk baca, berhitung, melukis. Pastor Yongki, kenapa kita pakai teori ini? Nanti supaya Anda tahu, wortel itu untuk apa gitu ya. Kalau anakmu bisa menghitung tapi nggak bisa melukis, bagaimana itu nutrisinya, Pak? Nah, nanti ya. Oke. Ini gerak refleks. Pastor Yongki, saya melihat banyak anak-anak itu ya gerakannya lambat sampai gini. Anda pernah lihat air enggak di jalan raya? Ada air, harusnya menghindar toh, tapi kena gitu ya. Kena lambat refleks. Itu kena otaknya. Ayo kita baca lagi yuk. Menarik toh. Yang ini berhubungan dengan orang tua, dengarkan saya. Hipokampus untuk ingatan. Jadi nek ingatanmu gampang lupa, nanti kita cari makanan buat hipokampus. Mengatur emosi, gampang ngamuk, ya nanti ada makanan untuk amigdala. Hormon, Pak, saya mensnya telat, Pak, anak saya mensnya telat, karena ininya kena. Oh, Pak, kelainan seksual, hipotalamusnya. Pak, saya tensinya tinggi, Pak, gara-gara hipotalamusnya. Intinya apa sih? Intinya ngatur organmu. Banyak orang menyepelekan, yang penting badanku kuat. Kok tensi, Pak? Karena ininya. Karena itu perhatikan, saya akan menyebutkan cepat sebelum tanya jawab. Makanan-makanan buat otak. Sebelum itu, saya minta William di open mic-nya. Saya minta Liu Jun di open mic-nya. Tolong Liu Jun agak jawab cepat ya. Tolong Liu Jun dan William tolong dibuka hostnya. Karena ini penting sekali supaya Anda tahu saya tidak bikin-bikin. Dua orang ini akan saya adu. Bukan. Oke, William tolong dibuka mic-nya. Oke.
Sekarang William sama Licun tolong dites. Sebutkan nama saya. Cepat. Yohanes. Yohanes Nardi. Oke. Saya minta nanti cepat ya. Oke, sekarang sebutkan ini. Warnanya apa? William dan Licun. Yang lainnya dalam hati aja. Warnanya apa? Pink. Teal. William jawab apa? Teal. Teal itu bahasa Indonesia apa ya? agak Agak hijau, hijau-hijauan gitu. Ya, oke. hijau min. Saya tahu. Jomin. Oke. Lihat ini. Pastor Yonggi yang perlu didoakan yang mana ini? Tuhannya sama, gerejanya sama, jawabannya beda. Nah, sekarang lihat lagi. Yang jawab kayak Licun pink, angkat tangan. Saya mau lihat. Kamu apa? Jangan malu, jangan malu. Yang lihat hijau siapa? Nah, Pastor Yonggi. Ya, ya udah, saya tahu sekarang. Saya gini, Pastor Yonggi. Jangan bertengkar ya. Ini ternyata Pastor Yonggi ada kejadian dan William Licun. Yang lihat pink itu berarti yang aktif otak kanan. Yang hijau otak kiri. Jadi nggak ada yang salah ya. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. William sama Licun coba sekarang gerakan tangannya gini. Cepat. Agak tinggi saya nggak kelihatan. Oke. Oke. Udah tahu. Nanti itu hanya tes. Pastor Yonggi, kalau ada jemaat yang otaknya kiri lebih kuat, dia datangnya pas, pulangnya pas. Kalau otak kanan, dia datangnya kepagian, pulangnya paling lama. Kalau perpuluhan, otak kiri tanggal 1 pas masuk. Kalau otak kanan, nanti aja tanggal 10 gitu ya. Jadi jangan tersinggung ya. Ini sama-sama baiknya. Otak kiri menyenangkan Tuhan, otak kanan dibutuhkan Tuhan. Pemain musik otak kanan. Jago matematika otak kiri. Nah ini ya. Ini sekedar aja Pastor Yonggi untuk membuat kita refreshing. Sekarang makanannya. Energi harus dipertahankan. Otak itu kalau energimu yang seperti merah, habis kamu. Nggak bisa mikir, nggak konsen, emosi. Apakah nutrisi pertama kali? Ayo dibaca yuk. Ikan. Otak itu sebagian besar lemak. Karena itu butuh lemak baik. Ikan, dibaca ya, dengarkan. Ikan laut ya, ikan laut ya. Ikan laut itu isinya 2. DHA dan EPA. EPA itu EPA. Eicosapentaenoic acid untuk jantung, untuk sendi. Yang kedua dia mengandung DHA, docosahexaenoic acid. Itu untuk apa? Otak. Jadi anakmu kalau makan ikan laut seminggu 4 kali dijamin jos. Ingat loh ya, minta Tuhan dulu, ibadah dulu, milih ikan, diberkati Tuhan, baru punya dampak. Pak, saya makan ikan, Pak, enggak pernah ibadah. Enggak bisa pinter, saya jamin. Karena kepinteran itu dari Tuhan. Ibadah dulu, Tuhan berkati ikanmu, baru ada dampaknya. Tepuk tangan buat Tuhan dulu dong ya. Pak, kalau saya makan ikan enggak ibadah, Pak, enggak bisa. Pak, kalau saya ibadah enggak makan ikan, Pak, enggak bisa. Oke ya. Ikan digoreng, boleh. Dikukus, boleh. Ditim, boleh. Pokoknya bagaimana anakmu suka ikan. Pak, anak saya suka fish and chip, Pak. Enggak apa-apa. Pokoknya fish and chip dari ikan. Ikan laut. Misalnya ya. Fish and chip, kan ada pilihan. Red snapper. Pilih red snapper, jangan dory. Pilih yang red snapper. Kerapu gitu ya. Bagus. Oke ya, yang pertama ikan. Ya, yang kedua
kacang. Nah, ini saya tunjukkan kalau di Indonesia sih agak jarang ya, tapi kita bisa beli. Jadi saya sarapan di rumah, pisang 1. Maaf bisa tolong, masih ada enggak? Tolong ambil no. Saya akan ambilkan contoh buat yang di Indo ya. YouTube kalau Pak Yongki dan teman-teman di Amerika sih di supermarket banyak nih. Salah satu saya dulu dibawain teman-teman di Amerika kacang hazelnut itu bagus. Macadamia super ya. Terus almond top. Paling hebat macadamia ya. Macadamia, lalu hazelnut. Terus yang kedua, jangan lupa ya biji-bijian. Semoga ini kelihatan ya. Teman-teman Pastor Yongki ini tidak mengajari yang di Amerika. Di Amerika sudah pintar ngerti ya kacang. Tapi yang di YouTube mungkin kurang paham. Ini kacangnya seperti ini. Nah, ini kacang-kacang tadi. Ini almond. Nah, ini almond ya. Ini almond. Ini ya. Jenis kacang atau Pak bisa enggak kacang, saya kalau sarapan itu segenggam Bester, itu buat kecerdasan ya. Mente Pak, bisa enggak mente? Bisa. Tapi saya ingin Anda makan ini ya, yang di Amerika atau yang di YouTube, tolong, ini mungkin enggak kelihatan tajam, tapi ini ada bedanya. Ini sunflower seed, penting ya, cari yang di roast, yang dipanggang, jangan digoreng. Yang kedua paling bagus juga ini paling super. Ini sorry ya, keluar dari materi anti kanker terbaik ini. Apa? Pumpkin seed. Ngerti ya? Jadi yang di oven. Jadi itu penting sekali. Kenapa? Karena kacang ini mengandung lemak baik. Tapi ingat. Kacang termahal pun meningkatkan gas. Jadi cara makannya segenggam. Yang bisa diambil segenggam tangan itu cukup. Kalau Yohanes, saya dan istri, 2 sendok makan. Itu tiap hari loh, tiap pagi ya. Sama pisang gitu, sama stroberi, sama yogurt with top. Yang ketiga, yang pertama ikan, kedua kacang. Wah ini hebat ini ya. Kuning-kuningnya bikin kolesterol hancur. Hijau di pinggir kulit, bikin tidak bisa bungkuk, ya tulang-tulangmu hebat, sendi-sendimu tulang sakit sembuh, juga bikin cerdas. Yang hijau ini ya, namanya apa? Asam folat atau B9. Pernah dengar nggak orang hamil itu, yang pernah hamil ya, jangan William ya, Sisil ini yang saya tanyain. Sisil kadang-kadang kalau misalnya nanti hamil, itu dikasih vitamin apa? B9, asam folat. Buat apa dok? Buat selaput otak anak kita. Ngerti ya? Nah, alpukat ini jangan di jus. Dengarkan saya. Kalau di jus, buat kolesterolmu turun. Kalau di jus, bikin lutut sendimu kuat. Tapi kalau buat otak, dengarkan saya. Tolong seminggu 2 kali disendok, dikasih madu ya, disendok, dianjurkan di situ, disuapkan ke anak. Itu beda hasilnya. Ya. Oke, yang keempat. Semua dari kale sampai sayur apam, brokoli, apapun yang hijau ini tidak membuat anak Anda tambah pinter, tetapi syaraf otak itu jadi bagus. Syaraf otak itu apa sih? Yang bikin memori cepat itu tadi. Ngerti ya? Neuron namanya ya. 1 titik pasir di otak ini, satu bagian otak ya, 1 titik besarnya 1 pasir. Itu isinya berapa Pastor Yogi tahu? 100.000 syaraf. Saya ulangi,
Otak ini kan isinya miliaran. Kalau otak ini diambil sebesar biji pasir, isinya 100.000 neuron. Itu bahan bakunya di apa? Sayur hijau, gitu ya. Jadi kalau orang makan sayur hijau, wah, hebat ya. Nah, waktu dulu saya orang tanya, Pak Yo kok cepat pulih dari lumpuh? Nah, salah satunya Tuhan Yesus. Kedua, makan sayur hijau, syarafnya kembali. Oke, sekarang kita masuk lagi yang kelima. Nah, ini kalau di Amerika enak nih Pastor Yogi ya. Blueberry, blackberry, raspberry, strawberry. Yang di Indonesia jangan kepo ya, BlackBerry bukan handphone ya, BlackBerry buah ya ini ya. Kadang-kadang karena kita nggak familiar Pastor Yogi ya, BlackBerry pikir itu familiar WhatsApp ya. Oke, jadi buah-buahan ini di Indo ada, tapi sulit dan harus beli yang kering. Yang seger ada. Tapi sulit carinya. Kami punya silingnya, tapi kami tidak bagi itu. Ini bisa paling tidak yang di Indonesia, Anda yang lihat kapanpun YouTube ini, strawberry ya. Cuma strawberry kenapa beda sama blackberry? Ya, teman-teman di Amerika lihat ya, kalau beli strawberry yang ada daunnya. Kalau yang lainnya nggak perlu. Beli ada daunnya, dikupas daunnya, di frozen. Saya ulangi. Kalau beli yang ada daunnya, dibuang daunnya, baru di frozen. Kalau bisa ya, tapi kalau nggak ada pilihan ya nggak apa-apa. Ini bikin apa? Untuk otak, dia menjaga kekuatan otak. Ini kalau di ilmu kanker namanya antioksidan terbaik. Asam elagik. Itu untuk anak-anak, dia mencegah flu, mencegah COVID, dan bikin stabil otaknya. Oke ya, sekarang kita lanjutkan supaya waktunya nggak habis. Jeruk ini the best one ya. Apapun jeruknya, Pak lemon boleh, Pak jeruk nipis boleh, tapi tidak boleh dimakan biasa, harus diperas. Ya, diperas. Karena kita tidak mencegah penyakit lain, tapi untuk otak. Jadi jus jeruk terbaik. Tapi kalau boleh saya sarankan, jangan beli kotaan. Harus meres jeruk sendiri. Di Indonesia, teman-teman di Indonesia dengarkan, ada namanya jeruk baby. Apa gunanya baby kok dikasih jeruk? Karena kecerdasan otak 5 tahun pertama butuh ini. Ya, selanjutnya juga menambah. Tapi 5 tahun waktu bayi, bagi yang mau hamil, dengarkan, jeruk baby yang tidak ada asemnya itu menambah selaput otak lebih kuat. Yang terakhir mungkin nih. Nah, ini kalau di Amerika ini dihubungkan dengan horor ini. Ini Halloween ya, tapi ini the best ya. The best. Oh ya, tadi biji-biji hijau itu ini ya, dikeringkan, tapi saya cari yang jangan goreng, jangan fried ya. Yang di roasted ya. Ini dipotong-potong, dikukus. Ini bikin apa? Bikin sendi bagus, bikin badan tidak bisa bungkuk, anak kecil tidak bungkuk badannya. Tapi yang paling hebat, bikin otak stabil. Jadi ya, oh ya ini tambahan aja, Pastor Yongki, maaf nggak ada hubungannya. Yang belum punya anak, ya, yang ingin punya anak bagus, ini meningkatkan kualitas sperma dan ovum bagi wanita. Ngerti ya? Nah, ini murah meriah ciptaannya Tuhan. Kami sebut apa? Kapsul vitamin, kapsul protein. Satu telur ini sehari pagi, saya pribadi kalau sarapan pagi ya, pertama biji-bijian dan pisang. Setengah jam berikutnya apa? Nasi 3 sendok, telur ceplok 2, kuningnya 1. Kalau di bawah 20 tahun, kuningnya 2. Di atas 20 tahun, saya sarankan pribadi, kuningnya 1. Kalau dosen saya bilang, Pak Yohanes,
di atas 40 kuningnya 1. Tapi saya nggak suka, mendingan di atas 25 kuningnya 1. Ya, tapi 25 ke bawah kuningnya 2. Nah, telur ini luar biasa. Kuningnya itu isinya apa? Anda tahu B4 atau kolin. Pernah dengar ya? Kolin gitu ya. Itu vitamin buat bayi. Buat apa? Karena anak-anak itu harus butuh kuning telur. Jangan takut kolesterol. Asal 1. Ya. Pak, kuning bikin kolesterol naik. Enggak ada itu ya. Ya, kuningnya 1. Jangan berlebihan. Ya. Oke. Saudara, kalau buka telur itu kuningnya lebih besar dari putihnya atau putihnya lebih banyak? Tuhan sudah ngomongi kuningnya itu lebih sedikit daripada putihnya, ngerti ya? Jangan kuningnya lebih besar. Ayamnya ayam apa, Pak? Ayam kampung, Pak? Bukan. Pokoknya ayam, gitu ya. Telur ayam. Telur itik, Pak? Boleh. Yang di Amerika nggak ada ayam kampung pun nggak apa-apa. Yang penting telur. Ya, nutrisi telur sama. Ya. Oke. Nah, terakhir ini yang disukai teman-teman dewasa ini, anak kecil nggak suka ini ya. Kopi atau teh hijau. Jadi misalnya nih, misalnya Pastor Yonggi minum kopi. Americano yang terbaik, Pak. Ini untuk otak. Pak, kalau latte, Pak, itu bagus buat lidah, enak, ya ngerti ya. Tapi kalau buat otak, Pastor Yonggi pakai yang Americano, Ibu Yonggi pakai apa? Saya sarankan nih, kalau buat Ibu Gembala kita, EPGC, apa itu Pak? Epigalokatekin galat. Apa itu Pak? Itu teh hijau. Teh hijau itu kalau bagi Pastor Yonggi, bagi Bu Yonggi ya, itu meremajakan hormon supaya beliau itu walaupun umurnya nambah tapi fisiknya masih kayak SMP SMA. Maksudnya itu kuat melayani. Duh, kenapa saudara? Penting loh ini gembala kalau sehat kan kita bisa diberkati, doakan tiap hari, penting ini. Nah, Ibu Yonggi, teh hijau lebih baik daripada kopi kalau buat Anda. Pertama apa? Menguatkan sendi. Yang kedua, mencegah kanker. Ketiga, ini Pastor Yonggi ini termasuk antioksidan ya, kalau teh hijau ya. Bukan anti kanker ya, tapi untuk mencegah. Nah, yang ketiga, dia menciptakan neuron otak. Nah, kenapa Ibu Yonggi tidak saya sarankan kopi? Karena kopinya nanti efek jeleknya itu mengeroposkan tulangnya Ibu. Kalau buat laki-laki enggak. Ya. Tapi teman-teman, kopinya apa? Americano ya, yang hitam. Atau kalau teman-teman di Indo kurang familiar, pokoknya kopi hitam. Pak, kopinya pakai gula atau enggak? Terserah. Kalau yang diabetes jangan pakai gula. Kalau saya pribadi enggak diabetes, tapi saya membiasakan kopi pahit. Kalau kepingin enak, kasih stevia. Ngerti ya? Terima kasih. Semoga itu jadi berkat. Saya kembalikan kepada William dan Sisil. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Yohanes. Wow, terima kasih banyak Pastor Yohanes, luar biasa ya. Kita belajar sangat banyak sekali pengetahuan dalam beberapa menit ini. Dalam beberapa menit dan catatan kita penuh. Iya. Dan saatnya kita masuk dalam Q&A. Sekali lagi saya mau mengingatkan pertanyaan bisa dikirimkan melalui Zoom di chat group sini. Jika mau pribadi juga bisa ke WA saya, numbernya. Dan buat Bapak Ibu yang ada di YouTube bisa ditanyakan langsung di chat group di YouTube channel. Dan juga bisa ke number saya dan saya akan membantu untuk menanyakan kepada Pastor Yohanes. Jadi jangan malu bertanya, ini adalah kesempatan yang biasa, luar biasa. Iya. Tadi udah dibilang nggak perlu bayar ya. Iya, jadi ayo kita bertanya bersama. Oke, kita akan memulai dalam pertanyaan pertama. Silakan Sisil. Iya, saya cuma mau nanya klarifikasi Pastor Yohanes yang tadi dibilang tentang buah beri. Kan yang dibilang strawberry itu daunnya dipotong, daunnya dibuang lalu harus di frozen. Apakah supaya efeknya bagus tuh harus di frozen atau boleh langsung makan fresh nggak?
Pastor Yohanes. Terima kasih. Paling bagus ya fresh. Oh, Cuma paling saya bagus. bilang tadi, iya. Jadi kan terutama yang nonton ini ada yang di Indo, kita nggak setiap saat bisa dapat buah stroberi, walaupun di supermarket ada ya. Tapi kadang-kadang kalau di supermarket pun belinya ada daunnya. Kalau fresh ya the best way ya. Tapi kan kalau misalnya nih Sisil, mau frozen itu enaknya bisa lebih lama gitu ya. Iya. Tapi nutrisinya nggak hilang kalau belinya ada daunnya. Itu ya Oh, penting. begitu. Oh, iya. Kalau Iya. beli frozen yang nggak ada daunnya, maaf, mungkin ya hilang 10%. Nah, kan sayang ya. Oh, begitu. Iya, ya. Terima kasih banyak untuk klarifikasinya, Mas Yohanes. Ini udah ada pertanyaan. Ya, Sisi boleh tolong bantu bacanya. Ini dari Ini yang dari YouTube ya. Ada pertanyaan dari YouTube ini, Pastor Yohanes. Ditanyakan, mau tanya kalau membantu menaikkan IQ anak umur 8 tahun, hasil tes IQ-nya itu 72. Dengan nutrisi dan stimulasi yang bagaimana, Pak, supaya IQ anak yang berusia 8 tahun ini bisa meningkat? Dan apa IQ-nya masih bisa dinaikkan? Terima kasih. Bisa. Tadi kan teorinya kalau dengar dari awal kan di bawah 20 tahun, oke. Itu kedokteran loh. Kalau dalam Tuhan, setiap saat bisa oke. Cuma tetap saya jawab sebagai dua sisi ya, hamba Tuhan. Jangan lupa pegang kepalanya, bilang IQ-mu naik karena Yesus baik. Gitu dulu. Pagi dan malam, percaya saya. Kedua, baru pumpkin gitu ya. Pumpkin ukurannya seberapa, Pastor Yo? Ini gelas. Ini gelas toh. Gelas. Pumpkinnya dipotong-potong, dadu dimasukkan sini. Jumlah itulah jumlah ukurannya. Seminggu 2 kali. Labunya diapain? Dikukus boleh, ya. Dimatangkan dulu terus dibuat bubur boleh, tapi kesulitan dikukus saja. Nah, saran saya supaya anakmu mau makan, kamu makan bareng sama dia gitu ya. Nih mama makan, kamu makan gitu, top. Pokoknya orang tua tolong dilakukan di depan anaknya. Daripada nanti Anda salah ngomong, dia ngomongin, "Ma, minum jus pumpkin biar pinter mah kan nggak enak itu ya." Mendingan Anda lakukan duluan. Yang Pak Bu Yonggi ini bergurau ya. Yang ketiga dengan wortel dan jeruk. Karena umur 8 tahun, cari jeruk yang tidak ada asamnya. Diperas airnya dulu. Setelah 1 buah jeruk itu diperas, ambil wortel 10 cm. Ya, di jus bersama air jeruk diminum. Yang ketiga, kenalkan dengan kacang hijau. Ya, tadi nggak saya sebutkan ya, kacang hijau direbus, airnya diminum. Itu bagus sekali. Jangan lupa makan sayur. Nah, ya, stimulasinya apa? Diajak ngomong. Paling gampang, Pastor Yonggi, kalau saya boleh sarankan nih, diajak nonton YouTube sekolah minggu, cerita Alkitab, dijak ngomong, itu meningkatkan IQ. Ingat ya, untuk meningkatkan IQ paling enak nonton film Alkitab, film-film drama gitu ya. Diajak nonton, diajak ngomong, itu stimulasinya langsung naik. Langsung naik. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak Sayo. banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, saya bacakan. Pastor Yohanes, saya mau bertanya, ketinggian anak saya dibandingkan dengan teman-temannya itu di bawah rata-rata. Makanan apa yang cocok yang bisa membantu meninggikan anak saya? Terima kasih. Usia, oh ya, di sini usianya 12. Terima kasih. Oh, Mas 12 masih bisa tinggi sekali itu. Anak saya dulu 5 tahun belum bisa jalan. Nah, ini satu lagi, tetap ya, saya izin Pastor Yonggi untuk mengajarkan ini. Setiap apapun masalah, pegang dalam nama Yesus tinggi, gitu dulu ya. Itu penting loh. Jangan jemu-jemu meminta itu. Anak saya itu tingginya sekarang sama saya sama, 178. Tinggi, dulu enggak bisa jalan, enggak bisa tinggi, temannya tinggi, dia enggak tinggi, kasihan dia. Dalam nama Yesus ganteng, dalam nama Yesus tinggi.
Itu nanti minta ayatnya, Pastor Yonggi minta Yeremia itu. Berkata-kata kepada tulang, tumbuh tulangnya. Gerak tulangnya. Ingat, mulut kita berkuasa. Yang kedua, nutrisinya. Sebelum nutrisi, stimulan dulu ya. Leskan renang. Gaya free, gaya bebas. Jangan gaya kata, nanti nggak nambah tinggi ya. Gaya dada, nggak bisa. Gaya bebas, ya itu nambah tinggi badan. Jangan basket ya, jangan basket. Nanti basket itu nggak seimbang. Dia agak bungkuk dikit ini, tangannya lebih panjang dikit gitu ya. Kecuali dia dribblenya kanan dan kiri. Ada orang kanan terus, kiri terus. Akhirnya apa? Tangannya kekuatannya beda. Terus ya, oke, tidurnya harus cukup. Nah, untuk tambah tinggi gampang ya. Pertama pepaya seminggu 3 kali. Pepaya itu dan udang sama ya. Udang dan pepaya sama. Warnanya oranye sama, beta karotennya sama. Cuma kalau udang dimakan tanpa kepala seminggu 2 kali, 3 kali. Kalau pepaya seminggu 3 kali, 2 kali itu jangan lupa putih-putihnya. Namanya arginin. Arginin. Itu zat di udang dan di pepaya yang bisa menstimulan tingginya badan anak. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. banyak. Oh iya, Pastor Yonggi mungkin tanya gini. Yo, Pak Yohanes, apa hubungannya otak sama tinggi? Oh, ada. Jadi HGH ya, HGH. Hormon growth itu ya. Itu adanya di otaknya. Nah, arginin itu kerjanya di sana tadi. Oke, thank you. Oke, terima Terima kasih. kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini follow up yang tadi soal teh, Pastor Yohanes, yang dikatakan oleh teh green tea. Apakah tehnya ini harus green tea? Bagaimana dengan teh yang lain? Apakah boleh? Teh itu ada 3. Di dunia cuma 3. Lalu namanya dipisah-pisahkan. Teh ada 2 jenis. Teh yang satu namanya 3 tadi. Yang satu bukan teh, tapi ditehkan. Saya ulangi, ada yang daun teh, ada yang satu daun, tapi ditehkan. Contohnya apa? Chamomile. Itu bukan teh, itu bunga ditehkan. Daun salam direbus, airnya disebut teh. Bukan itu. Itu yang pertama. Apapun herbalmu, bukan daun teh, ya bukan teh. Cuma ditehkan. Gitu ya, ngerti ya? Dibikin teh, direbus. Diambil airnya, itu namanya ditehkan. Nah, yang ditanyakan ini teh. Teh ada 3. Yang pertama, teh itu cuma apa sih? Green tea. Kalau pagi jam 4 pagi, dia keluar putih-putihnya disebut white tea. Itu kalau diambil jam 4 pagi, dipotong, karena kalau siang sedikit jam 7, jam 8 pagi, jadi hijau. Pagi jam 4 pagi dipotong sama pabrik, itu untuk bakar lemak. Jadi semua obat diet, isinya white tea. Itu awalnya. Lalu green tea ini ketemu 2 negara, satunya Inggris, satunya Cina. Cina bertengkar. Kami kasih obat namanya oolong tea. Itu pertama oolong tea keluar. Oolong tea nanti ribuan, diabetes, kolesterol, pokoknya oolong tea. Inggris ngamuk, Inggris marah. Aku ini juga hebat, tak bakar aku. Namanya black tea, ngerti ya? Itu awalnya teh. Jadi kalau Indonesia apa? Hebat Indonesia nih. Saya berguru dia dikasih bunga namanya jasmine tea. Tapi Indonesia yang diakui dunia cuma 3. Jadi teh asli hijau, yang kedua dikasih obat yang mengolong tea, dipanggang namanya black tea. Oke, saya akan ngomong yang green tea. Green tea memang untuk otak. Kalau black tea beda untuk anti kanker. Tadi pagi kita ngomong sama Sisil sama Pastor Yonggi, mungkin teman-teman belum ada yang dengar ya. Nanti kapan-kapan kita akan ngomong antioksidan, anti kanker. Nah, kalau black tea Pastor Yonggi itu untuk anti kanker. Ya, tapi antioksidan dan untuk otak green tea. Yang sama dengan kopi apa? Green tea. Yang kopi namanya kafein. Yang teh hijau namanya tein. Yang nggak boleh apa? Morfin. Nggak boleh apa? Nikotin.
bentuk in, kecuali tanda in, itu menstimulasi. Ngerti ya? Karena itu harus green tea. Tapi kalau Sisil tanya, yang the best Pak, green tea apa Pak? Ada. Cari kotaknya, ada tulisannya EPGC, epigalokatekin galat. Itu the best one ya. Bukan harganya loh ini ya. Ada tulisannya itu. Thank you. Oke, terima kasih banyak. Wow, green tea aja macamnya banyak. Wah, sekarang jadi ngerti. Teh cuma ada 3, saudara ya. Jangan bingung lagi. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Pastor Yohanes. Ini pertanyaannya, kalau ada orang kena acid reflux dan punya high kolesterol dan ada fatty liver, bagaimana cara mengatur pola makan? Jadi ada acid reflux, high kolesterol, fatty liver. Bagaimana mengatur cara makan? Terima kasih. Yang perlu diatur acid reflux-nya. Ya, jadi gini, 5 ini yang enggak boleh. Sorry, kacang, teh kopi, kol, lalu cabai, lalu yang terakhir ini ubi. Nah, ini 5 nih. Saya ulang ya. Kacang, teh dan kopi, ubi, kol, dan cabai. Sementara 3 bulan, supaya refluksnya nggak naik. Sekarang kolesterol, gampang. Hewan kakinya 4 selain meja. Hewan kakinya 4 selain meja. Sapi, kambing, babi, 3 bulan nggak makan. Jadi makannya ayam dan ikan. Itu pasti kolesterol turun. Tapi dari sisi nggak nambah. Yang di dalam, Mbak Yu, nggak bisa. Makanan tidak menambah. Yang di dalam harus dihilangkan dengan apa? Pertama, bawang putih 1 siung. Dipotong-potong seperti saya ajarkan, diminum pakai air putih. Itu menghilangkan LDL. Trigliserid nggak bisa, harus pakai alpukat kuning-kuningnya tadi yang saya ajarkan di sendok. Pak, kolesterol total Pak, nggak bisa. Itu harus pakai apa? Kunyit direbus dengan jahe, diambil airnya diminum. Itu baru yang total. Jadi kolesterol sehat ada 3 ya, trigliserid, LDL, dan total. Ngerti ya? Beda ya obatnya ya. Thank you. Thank you, Pastor Yo. Ada pertanyaan lagi. Tadi pas lagi mengajar, Pastor Yohanes kan ada satu kata yang namanya amigdala. Ya, yang mengatur emosi itu, Pastor Yohanes. Nah, ini saya mau bertanya, makanan apa yang bisa membantu untuk mengatur emosi ini? Apa bisa di-apply juga ke orang yang lebih, maksudnya orang tua dan juga ke anak-anak? Soalnya ada beberapa anak, contoh anak saya pribadi, yang paling kecil dia kalau marah mulut kami kok berlebihan gitu. Apa ada sesuatu yang bisa kita kasih makan atau gimana? Terima kasih. Ini, jadi sepeda motor itu ada 2, Pastor Yogi. Cara nyetirnya atau bahan bakar untuk sepeda motornya. Nah, amigdala ini ada 2. Yang akan saya ajarkan nanti makanannya, tapi yang kedua sorry. Itu didikan firman Tuhan. Sorry ya. Jadi mungkin nggak memuaskan Anda nih, tapi cara nyetirnya beda sama bensin. Kita ngomong sama-sama sepeda motornya, Pastor Yonggi. Nah, amigdala ini ada 2. Semakin dengar firman Tuhan, walaupun nggak ngerti, Bapak Ibu tolong ya, tolong. Anakmu harus dengar firman, walaupun nggak ngerti. Masa kecil saya, mami saya bilang, baca Amsal. Ini nggak ngerti artinya, baca terus. Setiap hari 1 pasal. Mungkin sekarang sudah ribuan pasal ya. Nggak ngerti nih, sampai sekarang pun saya nggak ngerti. Tapi apa? Mendidik, merubah. Karena siapa temanmu, gue akan berubah. Amsal itu orang terbaik berhikmat. Kalau anakmu kumpul sama Amsal, hasilnya the best. Jadi anakmu suruh baca Amsal 1 pasal. Kasih hadiah kalau perlu, supaya mau. Nanti Anda akan menuai 20 tahun berikutnya ya.
Dengarkan firman, Pastor Yongki, orang ngerti nggak ngerti emosi, dengar firman itu menyembuhkan. Itu merubah karakternya. Tapi karismanya, bro, harus dengan makanan. Ya, alatnya, amigdalanya. Yang pertama, hindari gula. Saya kan megang anak nakal ya, megang klinik untuk memperbaiki kenakalan anak atau orang narkoba atau orang dewasa yang terlalu emosional. Yang dikurangi cuma dua. Yang pertama manis, karena manis itu memicu energi untuk otak berlebihan. Yang kedua apa? Kafein dihindarkan. Kalau anak Anda atau anak-anak teman-teman yang dihindarkan bukan kopi, apa sih? Coklat. Ngerti ya? Jadi coklat itu enggak boleh dimakan dua anak. Yang satu hiperaktif, yang satunya apa lagi? Mimisan. Jadi setiap anak yang mimisan tidak boleh makan coklat dan keturunannya. Maksudnya apa? Susu, permen coklat, itu enggak boleh. Nah, itu akan membuat amigdalanya stabil. Mungkin jawaban saya enggak memuaskan, tapi itulah memang yang harus diatur. Thank you. Ya, Pak Sirani cuma mau follow up, berarti maksudnya tadi disebut susu, berarti kalau untuk mengatur amigdala itu berarti apakah anak nggak boleh minum susu? Pak Sirani? Bukan, susu yang rasa coklat. Oh, oke. Jadi maksudnya coklat dan keturunannya itu permen coklat, es krim stroberi boleh gitu ya. Oh iya, semua yang mengandung coklat. Tapi bagi teman-teman yang di Indo, saya permisi izin ngomong dengan kerendahan hati. Es krim stroberi yang kalau saya ngomong di Amerika ini kan, maaf ya, paling cheap pun, paling murah pun stroberi asli. Jadi tolong di Indo cari merek-merek yang sudah di supermarket. Paling enggak itu sudah warnanya sudah diperbolehkan, rasanya diperbolehkan BPOM ya. Jadi jangan sembarangan es krim. Terima kasih. Terima kasih. banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah anak 8 tahun boleh makan sesukanya atau harus dibatasi supaya tidak menjadi gemuk? Terima kasih, Pak Saudara. Pertumbuhan itu ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri. Anak Anda ingin ke tinggi ke atas atau ke kanan, ke kiri. Nah, itu masalahnya, bro. Ya, masalahnya itu orang tua. Pertumbuhan itu kalau orang tua nggak bisa ke atas, cuma ke kanan dan ke kiri. Ya, tapi kalau anak kecil ada dua, tambah tinggi, tambah gemuk. Karena itu nggak boleh sesukanya. Yang dihindari supaya nggak gemuk apa? Cuma hewan kaki 4-nya dikurangi. Jadi sapi, kambing, babinya. Kalau ayam dan ikan tambah tinggi ke atas. Karena itu kalau Bapak Ibu yang dewasa tidak mau tambah ke kanan ke kiri, kayak Pondok Daud, ya. Jadi Anda harus makan ikan dan ayam, tidak mungkin nambah berat. Apalagi kalau karbonya dikurangi. Anak-anak di Amerika atau di Indo sama ya, kentang dan nasinya dibatasi makan pagi, siang, malam. Itu aja. Thank you. Ini ada pertanyaan lagi, pertanyaan bagaimana cara membujuk anak yang tidak suka makan telur supaya suka. Terima kasih. Yang pertama, sorry ini nggak memuaskan, tapi sudah saya lakukan. Jadi ada anak-anak ngomong nggak suka makan sayur. Kalau nggak makan telur kan gampang toh. Nggak suka makan sayur. Saya bilang, kalau malam diginikan, dalam nama Yesus suka sayur. Itu yang pertama. Tetap lakukan itu Bapak Ibu. Karena Tuhan yang merubah hati anakmu. Itu dulu. Sorry, ini tidak memuaskan, Pastor Yogi. Tapi ini penting. Dalam nama Yesus suka ikan. Telur. Kedua, Bapak Ibu harus makan telur di depannya anakmu. Yang ketiga, telur kan penting toh, sayur kan penting toh. Kasih reward. Kalau tiap hari anu makan telur, makan sayur, nanti boleh pergi ke Disneyland. Anda pikir biaya itu? Bukan, itu reward hanya untuk memicu. Setelah dia merasakan kumlot, setelah dia merasakan pandai, tidak perlu reward. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi ini penting sekali. Bapak Ibu, reward is the best one.
Kita nggak selingkuh laki-laki karena dapat reward apa? Masuk surga. Reward itu the best one. Jangan takut reward. Ya, Sisil, Pak William, kalau mau Sisil berubah, belikan berlian. Itu pasti berubah. Saya berguru loh ya. Saya berguru ya. Saya berguru. Bergurau. Diaminkan. Pastor Yogi, kenapa saya bilang berguru? Kalau nggak bilang berguru, nanti habis Zoom langsung minta ke toko itu ya. Jadi saya bilang berguru. Oke teman-teman, supaya nggak stres ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Sio. Itu kalimat terakhir penting itu, bergurau. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Yo, terima kasih ya untuk menjawab dengan luar biasa, singkat dan padat. Jadi Bapak Ibu, ayo kita masih ada waktu, mari kita bertanya. Pertanyaan selanjutnya. Kalau suka pusing, apakah ada makanan yang harus dimakan dan yang tidak boleh dimakan? Terima kasih. Sorry, ini anak atau orang tua? Oh, itu pertanyaan bagus. Buat ibu yang bertanya atau bapak yang bertanya, please let me know. Ini buat orang tua atau buat Karena anak. gini, Master Yogi memberi saya wewenang area anak, tapi orang tua boleh tanya. Jadi ini saya harus jelas dulu ya. Oh, oke. Kita akan kembali ke pertanyaan itu. Selagi menunggu. Oh, udah dijawab. Oh, buat orang tua Pak Suyo. Oh, kalau orang tua, ini gampang. Dikasih dolar aja langsung nggak migrain ya. Ya, guys. Saya berguru. Saya berguru. Karena ini gini. Kalau sering pusing, orang tua beda penanganannya. Kalau anak kecil hanya kurang gula. Ya, kasih permen, kasih susu, es krim, dia langsung pusingnya hilang. Namanya hipoglikemia ya. Tapi dengarkan saya, jangan salah paham. Kalau itu pusingnya berlebihan 3 bulan sampai 1 tahun harus ke dokter syaraf. Tapi kalau orang tua dalam seminggu pusingnya tidak reda, dikasih obat hilang besok pusing, oh harus MRI. Beda penanganannya ya, harus MRI pertama. Atau di Indo MRI gitu ya. Kenapa? Karena takutnya sumbatan, itu yang pertama. Sorry ya, nggak memuaskan tapi penting ini. Yang kedua, kalau MRI-nya sudah bagus, hasilnya bagus, MRI-nya bagus, ke dokter syaraf, hanya dikasih vitamin asetilkolin sembuh. Tapi kalau dua-duanya dilewati masih pusing, yang pertama curiga saya, Anda kecanduan baik kopi, teh, atau teman-temannya. Kalau Anda tidak kecanduan, Pak Yo, saya tidak makan kopi, tidak minum kopi sampai Yesus datang kedua kalinya. Oke, berarti Anda bukan kecanduan kopi, tapi Anda kurang nutrisi. Anda bisa diet terlalu ketat tanpa karbo. Hanya karena pinglangsing, itu bisa migrain. Yang keempat, terakhir, kesimpulan terakhir. Tidurnya tidak berkualitas. Nah, bagaimana caranya? Minum susu sebelum tidur. Kalau sampai itu tidak hilang, ya nanti ke Pastor Yonggi aja didoakan ya, itu pasti beres ya. Menurut saya itu sudah the best way ya, 4 cara ya. Thank you. Terima kasih Pak Yo. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya supaya habis makan nggak ngantuk, Pak Yo? Terima kasih. Habis makan nggak ngantuk. Dilihat kondisinya. Takutnya, sorry ya, Anda kalau saya boleh ngomong, tes HbA1c. Kalau HbA1c-mu 7 ke atas, habis makan pasti ngantuk. Karena gula. Kalau HbA1c-mu itu di bawah 5, 5,1, 5,4, atau 4 ngantuk, berarti memang jam tidurmu tidak berkualitas. Kembali lagi ke laptop tadi, minum susu sebelum tidur. Sehingga tidurmu malam membuat siang tidak ngantuk. Perlu dicatat, sudah tidur 10 jam masih ngantuk, karena tidak berkualitas, tidak deep sleep. Supaya deep sleep, pakai susu sebelum tidur. Itu aja 2 cara itu. Oke, terima kasih Pak Suyo. Oke, pertanyaan selanjutnya. Habis ini kita tanyakan yang ada di Zoom ya. Ini kita kelarin dulu di sini.
Oke, makanan apa yang bisa membantu untuk tidak sering buang air kecil? Terima kasih, Pak Syoyo. Maaf, Pak Syoyo, ke-mute. Kalau Ya. Anda tidak ada kelainan khusus di kandung kemih, itu gampang. Kalau khusus ya Anda harus ke dokter neurologi. Ya, itu aja. Tapi kalau Anda tidak ada kelainan gampang ya. Pertama, jangan makan semangka, melon, mentimun sementara. Karena itu memicu isinya kalium, memicu air seni berlebihan. Itu yang pertama ya. Kedua, ini nggak memuaskan Anda, tapi ini enak rasanya. Coklat, ya makan coklat ya. Dan memuaskan Anda maksudnya gini, masa coklat hubungannya dengan kencing, Pak? Iya. Jadi Anda makan coklat. Kenapa? Waktu Anda makan coklat, itu trombominnya itu membuat rileks otak, hipotalamus. Karena sering kencing itu diatur oleh hipotalamus. Yang terakhir, minum air putih cukup, hindari kopi dan teh. Mengapa, Pak? Karena kopi dan teh itu punya sifat diuretik. What is that? Dia mengeluarkan air lebih banyak, termasuk soda dan bir ya. Karena itu saya pernah ngajarkan kalau minum kopi, minum teh segelas, nambah air putih 1 gelas, gitu ya. Karena dia membuang. Yang terakhir, sorry, jangan stres. Karena stres, pernah dengar nggak Pastor Yonggi? Takut terkencing-kencing gitu ya, ngerti ya? Jadi stres mikirin mami saya dulu meninggal, saya kencing terus loh. Perlu saya tambahin enggak? Kalau perlu saya tambahi ya. Tentang kencing berbuih atau enggak, perlu enggak dijelaskan? Kalau perlu saya tambahkan, kalau enggak, terima kasih. Boleh ditambahkan. Nah, kencing ini kadang-kadang berbuih atau enggak berbuih. Kita bingung, terutama laki-laki. Aduh berbuih. Kalau perempuan jarang lihat, tapi saran saya lihat. Kalau kencingnya pagi berbuih, siang berbuih, sore berbuih, malam berbuih, Anda harus cek kreatin dan ginjal. Maaf. Terutama namanya catat ya, EGFR. Catat EGFR. Glomerulus, saringannya ginjal. Kalau nilainya kecil jangan senang. Karena nilainya ini kebalik dengan lab lain. Kalau kolesterol kecil suka. Tapi kalau ininya kecil, berarti saringanmu tidak berfungsi. Ya, waktu saya minum obat banyak karena sakit itu, saya tes nilainya 100. Pokoknya nilainya di atas 90 sempurna. Yang kedua, kalau kencingnya itu pagi berbuih, siang enggak, Pak. Malam enggak, Pak. Bangun tidur berbuih, enggak apa-apa. Karena setiap menahan kencing, dia akan berbuih. Ngerti ya? Jadi jangan nahan kencing. Dites. Pagi berbuih. Minum buahnya, kencing berbuihnya kurang, Pak. Minum banyak, kencing. Oh, enggak berbuih, Pak. Berarti Anda enggak sakit ginjal, cuma suka nahan kencing. Itu aja. Thank you. Ya, terima Terima kasih. kasih banyak. Ya, ini pertanyaan selanjutnya, Mas Yohanes. Ada pertanyaan. Apa nutrisi atau vitamin yang baik untuk anak-anak dan orang tua yang kadang merasa sakit pada telapak kaki? Terima kasih. Beda ya, kalau anak-anak gampang aja kasih jus semangka, jus mentimun, dia kurang kalium, sama kurang vitamin, sama roti gandum, sereal, gampang. Tapi kalau itu diterapkan ke orang dewasa, diabetes nanti, jangan ya. Jadi anak kecil hanya butuh sereal, butuh roti gandum, butuh kacang hijau. Kenapa? Vitamin B itu mencegah sakit kaki di bawah telapak kaki. Tapi kalau orang dewasa, macam-macam, misalnya nih, William sama Sisil beda. Kalau Sisil mengalami itu, enggak boleh pakai Hagil 3 bulan. Tapi kalau laki-laki, enggak boleh stres. Nah, obatnya sama, ambil air mineral botol, ditulisi,
punyanya papa, punyanya mama jangan diminum gitu ya. Dimasukkan freezer sampai keras. Lalu botol itu seperti ini. Sambil botol aja. Nah, ini botol ya. Kaki telapakmu begini, digeser-geserkan aja. Ya, udah sembuh ya. Asal hekilnya dikurangi sama stresnya dikurangi. Thank you. Terima kasih, Oke, Pastor terima Yo. kasih. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya. Apakah biji flaxseed dan chia seed itu mempunyai nutrisi? Terima kasih. Banyak. Ya, banyak. Seed itu banyak. Seed-seedan itu banyak. Dari pumpkin, tapi semuanya antioksidan ya. Tidak untuk langsung mengobati organ. Antioksidan, tadi saya sudah jelaskan sama Pastor Yongki, hanya mencegah. Gitu ya. Bagus banget itu ya. Ada sedikit sih omega 3-nya, tapi kurang ya. Menurut saya kurang, kecuali yang ngomong yang jual ya. Flaxseed oil banyak, enggak. Yang the best ikan, minyak zaitun. Oke, terima kasih banyak. Ini pertanyaan terakhir. Kalau saudara nanti ada pertanyaan yang lain-lain, mungkin bisa ditekskan ke saudara William, bisa nanti akan ditanyakan ke Pastor Yohanes secara pribadi. Ini pertanyaan terakhir mau tanya, makanan apa yang baik untuk anak supaya fokusnya bagus? Terima kasih. Pastor Yongki, ini saya izin lagi. Pokoknya kalau keluar dari jalur saya izin dulu. Yang pertama, sorry ya. Keluarga harus menciptakan suasana surga di bumi dalam keluarga. Gitu ya. Yang pertama, the best itu. Orang tanya, kenapa Sian bisa fokus ya? Karena saya sama Mega itu bukan dewa ya. Kalau bertengkar gitu ya. Saya langsung bilang, Sian, tadi papa salah. Marah mama. Bikin anak saya akhirnya nggak kepahitan bisa fokus. Gitu ya. Duh, ini saya ngomong depannya istri saya Mega, depannya Tuhan, depannya Pastor Yongki, hamba Tuhan. Jadi kita bisa bertengkar, tapi kita selesaikan itu. Itu yang bawa suasana surga pindah ke bumi. Maaf ya Bapak Ibu, itu yang bikin fokus the best one. Yang kedua baru saya ajari makanannya, gitu loh. Percuma makanannya super tiap hari neraka gitu ya, bertengkar terus, nggak bisa fokus. Nah, yang kedua, kalau bisa setelkan video, walaupun nggak nyanyi ya, setelkan lagu puji-pujian YouTube. Itu suasana surga turun, pasti damai, fokus anakmu. Yang ketiga baru nutrisi. Kalau mau fokus gampang, tadi kacang tadi ya. Jadi kacang itu sesendok 2 sendok sertakan. Kalau nggak mau, pertama kasih reward. Yang kedua ikan. Yang ketiga, sorry ya, anakmu hanya boleh minum manis kalau siang hari, pulang sekolah gitu. Kalau pagi dikasih itu manis, akhirnya apa yang terjadi? Fokus hilang, naik hilang. Fokus stimulan dia. Jadi saya kalau minum manis gitu ya, ya sore-sore setelah aktivitas. Kalau mau ngajar gini, nggak mau saya. Saya biasa minum ada yogurt manis, nggak mau saya. Saya kalau mau ngajar kuliah gini, nggak mau manis saya, fokusnya hilang nanti. Ngerti ya? Jadi anak-anak itu minum manisnya pulang sekolah. Tapi dulu diajari mami, Pak, ayo minum teh manis sangat gitu ya, jangan. Nanti fokus sebentar hilang langsung. Dia kaget kayak ipo, blup, hilang semua. Karena itu anak-anak itu jam 11-12 kalau kuliah sekolah ngantuk gitu, fokusnya hilang ya. Terus dia cari kopi, bangun lagi, hilang lagi. Mengerti ya? Karena itu dulu saya pernah ngajar kopi dan teh diminum siang, the best time gitu ya. Thank you. Baik, terima kasih Pastor Yohanes. Waktunya sudah selesai. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, terutama juga untuk Pastor yang sudah meluangkan waktu mengajar kami, menjawab semua pertanyaan. Kami sangat diberkati. Kami juga sangat di-equip untuk menjadi orang tua yang baik lagi, yang ilahi, dan membangun anak-anak kami lebih besar lagi. So, semuanya yang kamera buka, berikan love yang luar biasa buat Pastor Yo. Terima kasih. Kami sangat diberkati. Thank you so much. Dan saya serahkan kepada Pastor Yongki.